Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan pertama kali ini, pada materi yang pertama ini saya akan membahas tentang mengapa kita melakukan penelitian. Nah, ini materinya sudah bisa di-download di e-learning kalian masing-masing ya. Nanti dari video ini, jika ada kurang jelas, kalian bisa langsung konsultasi dengan saya, menghubungi saya di nomor WhatsApp atau di grup seperti itu ya. Saya mulai saja ya. Yang pertama, mengapa kita melakukan penelitian? Nah, penelitian itu sebenarnya bertujuan untuk memahami kehidupan kita secara umum, karena juga dalam keseharian kita itu selalu memiliki atau melakukan pengambilan keputusan. Nah, penelitian ini menjadi sesuatu yang penting karena dengan kita meneliti, maka paling tidak keputusan yang kita ambil itu berdasarkan sesuatu yang baik, misalkan data, informasi yang tepat. Nah, sebenarnya kita menganalisis data, informasi dan sebagainya itu disebut juga dengan meneliti. Nah, penelitian itu menjadi sebuah metodologi dan metode yang digunakan oleh para profesional, akademisi, dan pimpinan yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Sedangkan metodologi kan kita sering ketemu metode dan metodologi ya. Nah, kalau metodologi itu berarti kita memahami seluruh proses penelitian termasuk dari konteksnya, asumsi filosofis, kemudian prinsip etika, dampak dari pengetahuan baru. Kemudian metode itu merujuk pada kumpulan teknik khusus. Jadi metode adalah teknik khusus. Kalau metodologi itu pemahaman secara keseluruhan dari proses penelitian. Jadi metode itu merujuk pada kumpulan teknik khusus yang digunakan untuk memilih kasus, mengukur, mengamati, dan mengumpulkan serta menganalisis dan melaporkan hasilnya. Itu metode. Kemudian dari yang kita ketahui tadi, biasanya kita itu mendapatkan pengetahuan atau membuat keputusan itu biasanya ada beberapa alternatif cara. Yang pertama, dari pengetahuan dari pengalaman pribadi dan akal sehat, kemudian pengetahuan dari para ahli dan otoritas, kemudian pengetahuan berdasarkan media atau pesan populer yang tren seperti itu, dan juga pengetahuan yang disubordinasikan pada keyakinan dan nilai-nilai ideologis. Nah, ini apa sih alternatif-alternatif ini? Ini kita bahas satu-satu. Pertama, pengetahuan dari pengalaman pribadi dan akal sehat. Pengetahuan dari pengalaman pribadi itu termasuk fakta, akal sehat, dan penalaran itu merupakan sesuatu yang mungkin benar ya, pengetahuan dari pengalaman pribadi. Misalkan kita karena kesan kita gitu kan ya, kita pernah begini, jadi akhirnya kita mengambil keputusan atau menstatementkan bahwa itu seperti itu, hanya kesan kita saja seperti itu. Nah, ini pengetahuan dari pengalaman pribadi dan akal sehat itu seperti itu. Namun pengetahuan yang diambil dari pengalaman pribadi dan akal sehat ini bisa jadi terjadi penyimpangan. Jadi terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Di antaranya satu, karena ada overgeneralization, kemudian ada selective observation, premature closure, halo effect, dan false consensus. Nah, apa itu semua? Ini ada penjelasannya. Overgeneralisasi. Nah, maksudnya adalah generalisasi berlebihan terjadi ketika kita memiliki bukti yang dapat dipercaya dan kemudian berasumsi bahwa itu berlaku untuk banyak situasi ya, padahal sebenarnya itu hanya berlaku untuk satu situasi ketika dia saja seperti itu. Jadi itu disebut dengan overgeneralisasi. Sedangkan yang kedua adalah selective observation. Selective observation itu terjadi ketika kita memperhatikan orang atau peristiwa tertentu dan kemudian menyamaratakan. Ya, misalkan kita menyamaratakan bahwa di sini tuh pasti seperti ini, di sana juga pasti seperti itu. Nah, itu kita menyamaratakan sesuatu peristiwa yang kita lihat di sini, kita samakan dengan yang lain. Padahal biasanya
situasi tertentu biasanya berbeda juga, akan berbeda hasil ataupun apapun pengetahuannya pasti berbeda. Nah itu selective observation itu karena kita menyamaratakan sebuah peristiwa tertentu, anggapnya sama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah premature closure. Premature closure itu terjadi ketika kita merasa memiliki jawaban dan tidak perlu lagi mendengarkan, mencari informasi atau mengajukan pertanyaan dan langsung mengambil keputusan saja. Nah, itu premature closure. Jadi kita tidak mau mendengarkan atau melihat yang lain gitu. Jadi kadang biasanya ini ada premature closure itu, oh saya intuisinya sudah begini gitu ya, pasti ini begini itu disebut dengan kesalahan pengambilan keputusan, yaitu premature closure. Kemudian yang selanjutnya ada halo effect. Halo effect terjadi ketika kita melakukan perasaan positif sebagai pengganti untuk melakukan pekerjaan mencari tahu untuk diri sendiri, sehingga sebagai jalan pintas saat membuat keputusan. Nah, halo effect itu biasanya begini, oh kata dia begitu pasti begini, seperti itu. Nah, itu halo effect. Nah, kemudian juga ada false consensus. False consensus adalah efek psikologis yang didokumentasikan oleh banyak penelitian. Jadi kita kadang melihat pandangan sebagian besar orang lain itu mirip dengan pandangan kita sendiri, dan kita tidak melakukan penelitian gitu. Jadi false consensus beranggapan misalkan semua angsa itu putih gitu kan, semua angsa itu putih. Jadi kita beranggapan pada pandangan orang itu kan bilang bahwa angsa itu putih semua. Nanti ketemu ada yang hitam gitu ya, belum tentu, pasti ada sesuatu yang berbeda. Jadi kita tidak bisa melihat pandangan sebagian besar orang itu sebagai sesuatu rujukan untuk pengambilan keputusan seperti itu. Nah, itu disebut dengan false consensus. Jadi kalau kita mengambil sesuatu pengetahuan atau keputusan dari pengalaman pribadi, itu biasanya terjadi bias yang seperti ini. Nah, selanjutnya dengan melihat tadi adanya beberapa permasalahan sehingga membuat pengambilan keputusannya itu kurang tepat, maka penelitian itu membantu mengatasi kesalahan dari pengalaman pribadi tadi. Karena di dalam penelitian itu ada standar, aturan, prinsip-prinsip yang dirancang untuk mengurangi salah penilaian, bias, dan pemikiran menyimpang yang sering terjadi dengan pengalaman pribadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah pengetahuan dari setelah tadi pengetahuan yang diambil dari pengalaman pribadi, ini ada pengetahuan yang diambil dari para ahli dan otoritas. Nah, ini seringkali kita menerima sesuatu sebagai kebenaran karena seseorang dengan keahlian atau dalam posisi yang memiliki otoritas mengatakan bahwa itu benar. Yang muncul karena sumber yang dari orang yang berwibawa, dipercaya, sehingga menggunakan otoritas tersebut sebagai dasar pengetahuan. Nah, biasanya ini menimbulkan halo efek seperti itu. Jadi karena kita misalkan percaya pada dosen gitu kan, percaya banget gitu. Nah, akhirnya kita beranggapan bahwa semua yang dikatakan dosen itu benar gitu. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang mungkin ada biasnya juga, mungkin yang kadang tidak sesuai dengan hal-hal yang terjadi pada yang dihadapi seseorang seperti itu. Jadi ini adalah pengetahuan dari ahli atau otoritas, bisa kita ambil dari situ. Kemudian pengetahuan berdasarkan pesan populer dan media. Nah, selain mengandalkan akal sehat, pengalaman pribadi, para ahli itu memperluas pengetahuan dengan berbicara kepada orang lain, kemudian mengambil apa yang bisa kita ambil dari media. Nah, sebenarnya ini ide bagus, tapi akan memiliki keterbatasan ketika kita mendapatkan sesuatu dari sumber yang salah. Seperti itu, sehingga akan menyebabkan pengetahuan yang diambil itu tidak kurang bagus seperti itu. Itu pengetahuan berdasarkan pesan populer dan media. Nah, makanya ketika kita mengambil pengetahuan berdasarkan pesan populer dan media, kita harus mendapatkan atau mengambil sumber yang yang tepat gitu, yang baik gitu, sehingga kita bisa bisa mengambil sesuatu
kesimpulan yang tepat juga. Dan di sini memang kalau pengetahuan itu kan berkembang, jadi kita tidak bisa menyalahkan pengetahuan seseorang pada saat ini seperti itu. Jadi kita sebagai seorang akademisi yang selalu belajar itu saya juga tidak pernah menyalahkan pengetahuan orang lain, karena mungkin pada posisi saat ini orang lain itu berada pada posisi seperti itu sehingga dia berasumsi seperti itu. Maka kita sebagai seseorang yang bijaksana dalam akademisi itu bisa mengatakan sesuatu dengan gaya yang menurut rujukannya seperti ini. Namun dalam hal opini saya berdasarkan case kasus yang terjadi pada saya, ini ternyata tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya. Nah, ini disebut dengan meneliti. Makanya dalam penelitian itu membantu sekali kita membuktikan asumsi seseorang bahwa ini sesuai nggak dengan fokus atau dengan konteks yang ada sekarang, yang kita hadapi sekarang, seperti itu. Kemudian pengetahuan yang disubordinasikan pada keyakinan dan nilai ideologis. Nah, terlepas dari kekuatan dan ketersediaan penelitian, beberapa pembuat keputusan secara sadar menolak dan sebaliknya mempromosikan dan mempertahankan tindakan berdasarkan keyakinan, agama, dan ideologis mereka. Nah, karena kalau sudah masalah dengan keyakinan dan ideologi itu memang tidak bisa, karena itu sudah masing-masing kepercayaan, maka sesuatu yang ada pada mereka, pengetahuan itu ya berdasarkan keyakinan dan nilai ideologisnya, seperti itu. Ini seperti pengetahuan yang terkait dengan agama, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita bisa melihat bahwa pengetahuan itu diambil dari 4 sumber, bisa dari diri sendiri, kemudian dari media, kemudian dari orang yang memiliki otoritas, kemudian yang keempat itu dari nilai-nilai ideologis atau keyakinan seseorang. Nah, yang selanjutnya, apa sih yang terlibat dalam penelitian? Yang pertama itu ada pendekatan ilmiah. Penelitian itu pusatnya komunitas berbasis realitas. Realitas itu adalah sesuatu yang dirasakan, benar-benar dilihat dan benar-benar dirasa oleh panca indera kita. Nah, itu hal ini bergantung, namanya realitas juga, bergantung dari cara orang itu mendapatkan pengalaman, mengalami peristiwa, fakta dalam realitas tersebut. Nah, penelitian itu membantu kita menjawab pertanyaan tentang realitas yang ada, dan sehingga memunculkan pertanyaan baru dan mengubah cara pandang kita. Nah, di dalam proses penelitian itu atau pendekatan ilmiah ini ada beberapa yang hal-hal yang terkait. Yang pertama adalah science, ada pseudoscience, kemudian junk science and real science, kemudian the scientific community, the scientific community norms and value, kemudian ada scientific method, attitude or orientation, itu juga ada, kemudian ada journal article in science, kemudian science as a transformative process. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada science. Science atau ilmu pengetahuan itu adalah penemuan manusia. Ilmu pengetahuan mengacu pada suatu sistem untuk menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan yang dihasilkan sains disusun dalam teori dan didasarkan pada data empiris. Ya, data empiris itu teori, data empiris. Data empiris itu adalah data yang didapat atau dilihat, bisa dipegang atau bisa dirasakan oleh panca indera. Itu disebut dengan data empiris. Teori dapat dianggap sebagai peta yang membantu memvisualisasikan kompleksitas dunia dengan lebih baik, melihat hubungan dan menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Itu teori. Jadi teori itu dianggap sebagai map kita. Misalkan contohnya, kita pengen tahu sebenarnya aplikasi A ini penggunanya seperti apa. Nah, muncul ada teori-teori yang teori teknologi acceptance model, kemudian ada teori-teori yang lain. Nah, teori ini membantu kita untuk mengukur bagaimana sih penerimaannya, seperti itu. Jadi teori itu menjadi sebuah peta yang membantu kita memvisualisasikan kompleksitas dari realitasnya seperti apa.
Nah, data digunakan menentukan apakah suatu teori itu benar. Nah, data itu maksudnya teori itu benar atau tidak itu dalam konteks ketika penelitian itu ya. Apakah memang dapat dipakai untuk konteks itu atau tidak. Jadi adanya data itu digunakan untuk pembuktian terhadap sebuah teori. Jadi data itu merupakan bukti empiris yang dikumpulkan dengan cermat sesuai dengan aturan atau prosedur sains. Empiris itu mengacu pada bukti atau pengamatan yang didasarkan pada pengalaman sensorik manusia. Tadi saya bilang sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman dan rasa. Yang tadi saya sebut panca indera tadi. Nah, penelitian ilmiah ini tidak dapat menggunakan indera mereka untuk mengamati secara langsung dari beberapa aspek, namun menciptakan instrumen, teknik khusus untuk mengamati dan mengukur aspek tersebut secara tidak langsung. Jadi bukan kita sendiri yang merasakan, tapi kita mengumpulkan menggunakan instrumen. Makanya ada nanti instrumen untuk wawancara, observasi, kemudian kuesioner seperti itu. Jadi itu sains. Jadi sains itu suatu sistem yang digunakan untuk menghasilkan sebuah pengetahuan yang dimana disusun dalam teori didasarkan pada data empiris, yaitu teori, data, dan empiris tadi. Sebentar tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pseudoscience, junk science dan real science. Pseudoscience itu individu yang mungkin memiliki gelar akademik yang mengenyam sains dan dengan beberapa fakta dan mitos ilmiah, fantasi dan harapan untuk mengklaim keabsahan itu disebut dengan pseudoscience. Kemudian junk science itu ada penelitian apapun yang tidak peduli seberapa akurat dan ketatnya. Kemudian ada real science, itu berasal dari pandangan, operasi, produk dan komunitas ilmiah. Nah, ini bisa kita lihat apakah ini pseudoscience, junk science atau real science. Jadi kalau misalkan kita berasal dari pandangan operasi, produk dari komunitas ilmiah, pasti real science seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah the scientific community. Komunitas ilmiah menghidupkan sains untuk menopang asumsi, sikap dan teknik sains. Komunitas ilmiah ini dapat berupa lembaga sosial, organisasi dan peran seperangkat norma yang organisasi dan peran serta perangkat norma, perilaku dan sikap yang semuanya beroperasi bersama. Salah satunya organisasi di perguruan tinggi. Nah, itu adalah komunitas ilmiah. Komunitas ilmiah terlibat dalam memajukan ilmu pengetahuan secara keseluruhan, yaitu menghasilkan pengetahuan baru yang signifikan. Jadi ini scientific community itu adalah sebuah organisasi yang dimana ada norma, perilaku, sikap yang di dalamnya bersama-sama menghasilkan pengetahuan baru secara signifikan seperti itu. Kemudian ini ada norma dan value-nya dalam komunitas scientific itu. Yang pertama ada universalisme. Terlepas dari siapa yang melakukan penelitian dan di mana itu dilakukan, penelitiannya akan dinilai hanya berdasarkan prestasi ilmiah. Jadi ada universalisme. Kemudian ada organized skepticism. Para ilmuwan seharusnya tidak menerima ide atau bukti baru dengan cara bebas dan tidak kritis. Mereka harus mempertanyakan semua bukti dan menjadikan setiap penelitian dengan cermat. Tujuan dari kritik adalah untuk memastikan metode yang digunakan dalam penelitian itu tepat, seperti itu. Kemudian ada norma dan value disinterestedness. Jadi para ilmuwan itu harus bersikap netral, tidak objektif atau memihak, reseptif, menerima dengan terbuka, kemudian terhadap pengamatan yang tak terduga dan ide-ide baru. Tidak berpikir harus ngikutin kita seperti itu. Mereka tidak terikat. Jadi seorang scientific community ada di scientific community tidak terikat pada sudut pandang tertentu. Mereka harus menerima bahkan jika bukti tersebut bertentangan, maka kita dalam meneliti itu tidak ujuk-ujuk langsung ini harus ngikutin kita, harus sesuai pada sistem yang misalkan contohnya kita bikin sistem ya. Sistem itu pasti bisa menyelesaikan masalah mereka. Tapi ternyata ketika diimplementasikan, ketika diteliti ternyata tidak. Nah, kita tidak bisa secara subjektif, ini pasti bisa, dan sebagainya, tidak bisa. Jadi harus mengikuti apa memang yang terjadi. Maka kita harus terbuka dengan ide-ide baru dari pengamatan yang terada dan tidak terikat. Kemudian komunalisme. Pengetahuan ilmiah harus dibagikan kepada orang lain
menciptakan pengetahuan ilmiah adalah tindakan publik dan temuannya adalah milik umum, tersedia untuk semua orang untuk digunakan. Jadi komunalisme. Kemudian adalah honesty, ya, norma budaya umum dalam penelitian para ilmuwan itu jujur seperti itu. Yang selanjutnya adalah scientific method, attitude dan orientation. Scientific method itu berarti kumpulan ide, aturan, teknik, dan pendekatan yang digunakan oleh komunitas ilmiah. Kemudian scientific attitude itu adalah bagaimana orang bersikap atau memandang seperti apa. Kemudian scientific orientation itu secara simultan cenderung tepat, logis, mengadopsi pandangan jangka panjang, fleksibel, dan terbuka, dan bersedia untuk berbagi informasi secara luas. Yang selanjutnya adalah jurnal artikel in science. Nah, sebagian besar hasil temuan itu dipublish di jurnal ilmiah. Nah, dengan menggunakan jurnal ilmiah tersebut atau artikel-artikel ilmiah tersebut, kita bisa boleh dibilang berkomunikasi. Nih, orang-orang ilmiah itu berkomunikasi, misalkan mengiyakan pendapatnya, hasil penelitiannya sama nih dengan kayak saya, atau membantah bahwa itu tidak sesuai dengan kayak saya, seperti itu. Itu jurnal article in science. Yang selanjutnya adalah science as transformative process. Dalam proses penelitian, para ilmuwan sosial menerapkan berbagai metode ilmiah untuk mengubah ide, firasat dan pertanyaan yang kadang disebut dengan hipotesis menjadi pengetahuan baru. Yang tadi saya sebutkan, kita misalkan mengadopsi teori A, ternyata ketika diterapkan pada konteks kita itu tidak sesuai, atau kita mau berasumsi dulu nih bahwa menurut penelitian si A ini sesuai loh, coba kita coba di konteks ini. Nah, saya membuat hipotesis, misalkan ini sesuai dengan ini gitu kan, bahwa ini berpengaruh, seperti itu. Jadi dengan demikian pada dasarnya penelitian ilmiah itu mengubah ide, teori, dugaan, atau pertanyaan kita menjadi produk yang bernilai nyata, yaitu pengetahuan baru. Yang tadi pengetahuan baru, ternyata teori ini sesuai karena di dalam konteks saya ternyata diterima hipotesisnya, atau ternyata memang sesuai dengan pertanyaan penelitian saya, bisa menjawab seperti itu. Seperti itu untuk science as transformative process. Kemudian berdasarkan jenis penelitiannya, ya, menurut bukunya ini siapa saya lupa ya. Menurut bukunya Newman, ya, menurut bukunya Newman itu menjelaskan bahwa penelitian itu ada dua. Penelitian kuantitatif berdasarkan datanya, ya, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu kuantitatif, ya, mengukur fakta-fakta, fokus pada variabel, kemudian reliability dan key factor, kemudian nilainya bebas, terpisah dari teori dan data, kemudian konteksnya independen, kemudian banyak kasusnya banyak dan subjeknya, kemudian menggunakan analisis statistik, kemudian peneliti tidak terlibat. Nah, kalau kualitatif, konstruknya itu realitas sosial, kemudian pemaknaan tentang kultur, kemudian fokus pada interaktif proses dan kegiatan, kemudian authenticity, the key factor, kemudian menghadirkan nilai dan secara eksplisit, kemudian teori data fuse-nya, kemudian situationally constraint, kemudian sedikit kasusnya dan subjeknya, kemudian analisisnya tematik, kemudian peneliti terlibat. Ini bedanya. Jadi ada pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu ini mengeneralisasi. Kalau kualitatif itu lebih pada banyak menemui sesuatu yang baru gitu, seperti itu. Jadi nanti ini akan kita bahas lebih lengkap lagi apa itu kuantitatif, kualitatif. Nah, selain itu juga nanti ada jenis penelitian dan science research. Tapi itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi di dalam buku Newman menjelaskan ada dua jenis penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita lihat nih langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, select topic. Berarti kita memilih topiknya dulu, kemudian ada focus question, design study, collect data, analyze data, interpret data, inform others. Jadi berdasarkan teori ini kita memilih topiknya, melakukan membuat
pertanyaannya fokusnya apa, desain studinya bagaimana, pengumpulan datanya seperti apa, analisis datanya bagaimana, interpretasi data seperti apa, dan inform to other. Nah, ini penjelasannya. Select topic. Nah, ini berarti kita memilih isu-isu yang menarik. Nah, topik ini biasa luas. Nah, biasanya kita pengen tahu nih sebenarnya topik-topik yang paling tren itu apa. Nah, biasanya kalau kita mau melihat topik yang paling tren itu bisa kita gunakan, kita membuat dulu systematic literature review dari beberapa sumber, lalu kita tetapkan bahwa ternyata yang tren tuh ini loh teorinya, seperti itu. Nah, kemudian focus the question. Nah, jika topiknya itu luas dan benar-benar dalam melakukan penelitian, maka kita harus memilih atau mempersempit dari topik tersebut dan pertanyaan penelitian yang spesifik, seperti itu. Nah, makanya di sini tadi systematic literature review itu membantu kita memfokuskan pada penelitian. Misalkan salah topiknya adalah e-commerce, topiknya tentang e-commerce atau penggunaan e-commerce. Nah, maka fokus questionnya nanti kita lihat nih, berdasarkan misalkan saya menggunakan Fast Viewer untuk melihat ternyata adopsi e-commerce di lingkungan pendidikan itu di lingkungan UMKM itu ternyata lagi tren ya. Gimana kalau saya terapkan di maksudnya di penelitian saya? Misalnya saya mau mengukur nih tingkat adopsi e-commerce di UMKM Kerawang misalkan, seperti itu. Seperti apa? Seperti itu. Nah, itu fokus the questionnya. Nah, kemudian ada design study dalam kuantitatif itu. Setelah kita menetapkan pertanyaan penelitian, maka kita perlu merancang penelitiannya. Nah, design study ini memperlihatkan sampel atau kasus yang dipilihnya, kemudian bagaimana mengukur faktor-faktor yang ada, kemudian teknik penelitiannya seperti apa. Jadi di situ itu akan memperlihatkan misalkan ada variabel-variabel case-nya seperti apa, kemudian kita menggunakan teori apa, kemudian faktor-faktornya apa di situ. Nah, kemudian teknik yang digunakan seperti apa, begitu. Itu untuk kuantitatif. Kemudian kuantitatif ada collect data atau pengumpulan data. Nah, setelah kita mendesain penelitian secara rinci, selanjutnya kita melakukan verifikasi atau mengambil informasi dari sampel yang kita ambil. Dari sampel tersebut akan muncul nih data-data numerik. Biasanya kita kalau bikin kuesioner kan ada sangat bagus, kurang bagus, misalkan sangat misalkan biasanya sangat kurang bagus, bagus, misalnya sangat bagus, misalkan seperti itu. Jadi dalam collect data itu adalah mengumpulkan data tadi, asumsi atau informasi dari sampel seperti apa, dimana nanti hasil dari pengumpulan data tersebut kita olah, seperti itu. Kemudian ada analyze the data. Nah, ALAKA ini biasanya membutuhkan perangkat lunak ya, biasa untuk memanipulasi itu bukan mengganti-ganti tapi mengolah data secara statistik. Nah, biasanya analis data dalam kuantitatif kita bisa menggunakan SPSS, kita bisa menggunakan Smart PLS, Risler dan sebagainya. Kemudian ada yang selanjutnya adalah interpret data. Nah, interpret data berarti kita bagaimana menyajikan data tersebut, disajikan dalam bentuk grafik, tabel, bagaimana hubungannya, berhubungan secara simultan atau tidak. Nah, di sini diolah, hipotesisnya dibuktikan. Setelah diolah kemudian disajikan. Ternyata hipotesis satu ini diterima, ternyata berpengaruh sehingga seperti ini bla bla bla, seperti itu. Itu interpret data. Nah, kemudian inform to other. Ya, semua kita biasanya hasil penelitian itu dibuat sebuah artikel, paper atau manuskrip, lalu kita submit ke sebuah jurnal seperti itu. Dan di situ kita inform to other supaya artikel kita itu diketahui bahwa ternyata memunculkan fenomena A ini kalau kita teliti jadi seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk rujukan penelitian selanjutnya, seperti itu. Nah, kalau penelitian kualitatif itu yang pertama knowledge social self, kemudian ada perspektif, design study, collect data, analyze data, interpret data, dan inform other. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau acknowledge self and context, berarti
Langkah ini diawali dengan melakukan penilaian diri dan menempatkan topik dalam konteks. Nah, biasanya penelitian kualitatif itu pertama mengandalkan kepercayaan pribadi, biografi, masalah spesifik saat ini untuk mengidentifikasi topik yang menarik atau penting. Misalkan contohnya yang lagi tren, kayaknya di Kerawang itu NFT nggak ada yang pakai deh gitu kan. Saya pengen tahu sebenarnya tanggapan NFT di masyarakat, misalkan pengaruh NFT dalam dalam peningkatan pendapatan masyarakat Kerawang misalkan. Nah, di sini asumsi saya yang pertama sepertinya NFT tidak berpengaruh gitu. Nah, saya punya kepercayaan seperti itu. Maka saya punya topik menarik, topiknya adalah pemanfaatan NFT dalam peningkatan pendapatan misalkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah saya punya topik yang menarik, nah selanjutnya adalah adopt perspektif. Nah, penelitian kualitatif mungkin merenungkan paradigma teori filosofis atau menempatkan penyelidik mereka dalam konteks diskusi yang sedang berlangsung dengan penelitian lain. Jadi biasanya peneliti itu terlibat langsung di dalam penelitian itu. Jadi sebenarnya subjektivitasnya akan terlihat di sini lebih ada banyak bias sebenarnya kalau di kualitatif. Tapi dalam kualitatif ini akan banyak sesuatu yang ditemukan. Kalau yang kuantitatif kan hanya mengeneralisasi rata-rata begitu. Tapi kalau dalam kualitatif itu muncul nanti faktor-faktor, misalkan ternyata saya itu diterima ternyata NFT itu ada faktor-faktor yang membuat orang menggunakan NFT ini ya gitu, atau mengikuti isu-isu ini misalkan seperti itu. Jadi nanti akan muncul sesuatu. Tapi kalau secara general kita tidak bisa kalau di kuantitatif seperti itu, hanya mengukur pengaruh saja. Kemudian design study, collect, analyze, and interpret data. Ini sama dengan tadi desain tadi yang merancang penelitiannya, kemudian bagaimana mengumpulkan datanya, menganalisis datanya, kemudian bagaimana menafsirkan datanya secara bersamaan. Dan itu bisa berkali-kali, putar balik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitatif, itu adalah inform to others. Sama, berarti kita menyajikan laporan yang kemudian hasilnya itu kita publikasikan seperti itu. Nah, kesimpulannya, mengapa kita belajar melakukan penelitian? Satu, untuk memajukan pengetahuan dengan cara menghindari banyak kegagalan alternatif, cara-cara tidak ilmiah dalam menciptakan pengetahuan. Kemudian untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian untuk membedakan penelitian yang sah dan berharga dari penelitian palsu yang dilakukan dengan buruk, seperti pseudoscience dan penelitian yang disalahgunakan seperti itu. Itu alasan kenapa kita meneliti. Jadi kalian perlu memahami betul kenapa kita meneliti. Meneliti itu bukan hanya untuk skripsi, tapi untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita misalkan mau makan, misalkan restoran apa, kita melakukan penelitian dulu. Di restoran sana tuh makanannya begini, cocok nggak buat saya kalau makan daging? Di sana cocoknya ada saladnya, bagus buat kesehatan saya. Nah, itu untuk penelitian secara ilmiah. Kita kan berdasarkan sumber. Kalau makan sayuran itu bagus untuk, nah itu kan sumber rujukan seperti itu. Jadi melakukan penelitian itu sebenarnya bukan hanya untuk skripsi, tapi untuk pengetahuan baru yang baik untuk kita pakai dan bermakna untuk masyarakat. Terima kasih. Ini adalah penjelasan saya terkait mengapa kita harus meneliti. Itu saja dari saya untuk pertemuan ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.